Selamat malam teman-teman semuanya, perkenalkan kami kelompok tugas kelompok ketiga yaitu diagnostik mobil menggunakan metode forward checking dan backward checking, di mana sebelum kami masuk ke penjelasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan saya Rifka Priska Boris Kritonga dengan NIM 123140024, kemudian dilanjutkan oleh teman saya Daniel. Nama saya Daniel Calvin Simajunta dengan NIM 123140004. Nama saya Ranca Pemuraga dengan NIM belakang 022. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyelesaian masalah pada diagnostik mobil menggunakan forward checking oleh Daniel. Oke, mungkin langsung saja ke codingannya. Pertama kita lihat di rules.json. Oke, dari soal tersebut kami mengconvert aturannya dan serangkaian aturan produksinya menjadi sebuah file JSON dengan ID yaitu R1 sampai R8, kemudian ada prioritas, ada 1, 2, 3, 4, 5, di mana itu 1 itu untuk rendah, 2 itu untuk sedang, 3 itu untuk tinggi, 4 itu tinggi spesifik, dan 5 itu tertinggi order. Oke, mungkin lanjut ke codingan saya, codingan forward checking. Oke, di forward checking kita lihat di main di situ ke main bawah. Oke, di main di sini pertama kita memanggil JSON-nya untuk membaca aturannya. Oke, di situ ada handle error-nya. Kemudian kita juga menetapkan variabel fakta awal yaitu dari soal, ada mesin mati, kemudian suara kristal, dan tidak ada karet pada terminal. Kemudian di kesimpulan akhir kita memanggil fungsi forward chaining. Di fungsi inilah bekerja algoritma forward chaining. Oke, jika kita lihat di forward chaining, fungsi forward chaining, ada 3 variabel utama. Di atas lagi, Oke, di sini ada facts dengan tipe dataset, yang dimana kita akan menyimpan semua fakta dengan menggunakan tipe dataset. Kenapa? Agar tidak ada duplikasi. Kemudian ada juga new fact added, yaitu adalah flag untuk mengontrol loop, while loop nanti. Kemudian juga namanya fire rules, ini juga set untuk mencatat aturan yang sudah dieksekusi. Oke, kemudian dan juga agar satu aturan tidak dieksekusi berulang-ulang, itu fungsi fire rules. Kemudian kita masuk ke loopingnya. Kemudian di looping ini ada tahapan pertama yaitu match, di mana kita akan mencocokkan apakah fakta yang kita punya tersedia pada rules. Kemudian jika aturan ini sudah ada, di skip, dan jika tidak ada, maka aturan ini dan jika tidak ada berarti dia jika sudah ada di skip, jika tidak ada ditambahkan gitu. Oke, kemudian jika premisnya terpenuhi dan konklusinya tidak ada defect, maka kita masukkan ke conflict set. Jadi conflict set ini kayak gini. Jadi misalnya ada jika ini, maka ini, berarti itu masuk ke conflict set. Tapi jika tidak ada jikanya ini, tetapi udah ada hasilnya, maka itu tidak masuk ke conflict set. Seperti kayak gitu. Oke, masuk kita ke conflict resolution, yaitu adalah conflict set. Oke, di conflict set, di sini prioritas berperan, yaitu dengan di situ ada key lambda yang ada R priority, di mana kita mengsort berdasarkan priority. Jadi priority tertinggi itu yang akan dieksekusi pertama kali. Kemudian kita masuk ke act, yaitu eksekusi. Kita akan mengeksekusi aturan yang dipilih, yaitu pada variabel select rule dengan posisinya di conflict set 0, karena conflict set 0 adalah itu tadi urutan prioritasnya. Kemudian setelah itu loop ini akan berjalan terus hingga semua dieksekusi. Kira-kira seperti itu sih, sehingga menghasilkan fakta-fakta baru.
Seperti itu. Mungkin langsung dijalankan aja codingannya. Oke, jika kita lihat di sini, iterasi pertama dimulai dengan R1 dan R5. Kenapa R4 tidak masuk? Karena pada R4 itu, jika kita lihat, ada fakta jika aki lemah. Sedangkan kita tidak memiliki di fakta awal, yaitu aki lemah. Maka R4 tidak masuk ke konflik set. Kemudian pada konflik set R1 dan R5, R5 lebih tinggi daripada R1. Maka yang akan kita eksekusi adalah R5. Kemudian, saat kita eksekusi R5, maka kita membuka fakta baru, yaitu aki lemah. Kemudian, sekarang kita masukkan aki lemah ke dalam working fact kita. Menjadi aki lemah, mesin mati total, suara klik saat start, dan tidak ada start karat pada terminal. Kemudian, karena sudah membuka fakta baru, kita menjalankan iterasi kedua, yaitu dengan R1, R4, dan R7. Kenapa R5 tidak masuk? Karena itu sudah dieksekusi. Kemudian kenapa R7 masuk? Karena kita sudah mengetahui fakta baru, yaitu aki lemah. Di aki lemah, itu bisa membuka fakta di R7, R4, dan R1. Kemudian kita lihat prioritas mana yang tertinggi. Kita lihat R4 itu prioritasnya tinggi, R7 rendah, R1 rendah. Maka kita akan ke R4. R4 dieksekusi, yaitu jika aki lemah dan tidak ada karat pada terminal, maka ganti aki. Kita membuka fakta baru, yaitu ganti aki. Kemudian ditambahkan ke working memory. Kemudian kita lanjut ke iterasi ketiga, yang dimana tersisa R1 dan R7. Kenapa ganti aki tidak masuk? Karena ganti aki bukanlah fakta atau aturan atau yang masuk ke dalam aturan produksi. Maka kita skip. Jadi maka tersisa R1 dan R7. Kita lihat R1 dan R7 itu sama memiliki prioritas rendah. Kemudian kita pilih R1. Kenapa? Karena R1 adalah kita menggunakan aturan rules order, yang dimana rules yang pertama itu yang akan dieksekusi pertama. Karena R1 lebih awal daripada R7, maka R1 kita eksekusi. Kemudian kita lihat eksekusi R1, jika mesin mati total, maka cek listrikan. Kita mendapatkan fakta baru, yaitu cek listrikan, yang akan ditambahkan ke working memory. Kemudian kita lihat, apakah cek listrikan itu ada pada aturan? Tidak ada. Ada, tapi itu pada karena kita belum memiliki fakta terjadi konsleting, maka tidak bisa dieksekusi. Maka kita langsung ke R7 yang tersisa sebagai konflik set. Kemudian kita eksekusi R7. R7 jika aki lemah, maka mesin sulit start. Kita mendapatkan fakta baru, yaitu mesin sulit start, kita tambah ke working memory. Kemudian, karena tidak ada fakta yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan fakta baru, maka iterasi selesai. Dengan kesimpulan akhir, kita mendapatkan total fakta, yaitu ada aki lemah, cek listrikan, ganti aki, mesin mati total, mesin sulit start, sulit klik, suara klik saat start, dan tidak ada karat pada terminal. Sekian penjelasan dari forward checking, mungkin bisa dilanjutkan oleh Rehan pada backward checking. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana backward checking di kode ini bekerja. Oke, mungkin langsung ke backward PY-nya aja. Oke, pertama-tama kita import dulu JSON untuk membaca file aturan, yaitu ada di bawahnya ada fungsi backward chaining, mana mempunyai 3 parameter, yaitu parameter rules untuk basis pengetahuan, facts untuk fakta yang sudah diketahui, dan goal untuk tujuan yang mau dibuktikan. Lalu di situ ada kode tracepad, yaitu untuk mencatat alur pembuktian. Lalu ada fungsi recursive solve yang akan membuktikan setiap goal. Lalu ada pengecekan current goal, yaitu kalau goal sudah ada di fakta awal, langsung return true, maka goal terbukti. Lalu ada di kode relevant rules, kita akan mencari aturan yang konklusinya sama dengan goal, di mana jika
Kalau tidak ada, berarti goalnya nggak bisa dibuktikan dan akan mereturn false. Oke, lalu ada loop aturan, di mana untuk setiap aturan yang relevan, kita ambil premisnya, lalu buktikan tiap premis secara rekursif. Di mana kalau ada yang gagal, kita akan coba aturan berikutnya. Lalu ada if all premises proven, yaitu jika semua premis terbukti, kita akan menambahkan goal, effects, dan kita akan menyimpan ID rule-nya dan return true. Lalu ada kode eksekusi main, di mana kita akan load rules dari file JSON-nya, lalu definisikan fakta awal dan goal-nya, lalu menjalankan backward chaining-nya. Oke, jadi begitu penjelasannya, mungkin langsung penjelasan output-nya. Oke, sekarang kita lihat hasil eksekusi program backward chaining-nya, yaitu di sana ada tujuan goal ganti aki, di mana program dimulai dengan goal utama yaitu ganti aki, lalu sistem akan mencari cara membuktikan goal itu dari fakta yang ada. Lalu ada mencoba rule R4, di mana mencoba rule R4 itu untuk membuktikan bahwa ganti aki perlu membuktikan sub goal dari aki lemah. Lalu di pertama sistem coba rule R4 yang konklusinya itu ganti aki. Rule ini butuh premis aki lemah, jadi sistem harus buktikan dulu. Lalu kita mencoba rule R2 untuk membuktikan aki lemah, di mana itu perlu membuktikan sub goal mesin berputar lambat. Tidak ada aturan untuk membuktikan mesin berputar lambat, maka gagal. Untuk buktikan aki lemah, dicoba rule R2 yang butuh mesin berputar lambat. Tapi fakta ini nggak ada di fakta awal dan nggak ada juga di rule lain yang bisa dibuktikan, maka gagal. Lalu kita mencoba rule R1, di mana kita coba rule R1 untuk membuktikan aki lemah, perlu membuktikan sub goal lampu redup, tidak ada aturan untuk membuktikan lampu redup, dan gagal. Sistem coba jalur lain lewat rule R1 yang butuh lampu redup, tapi lagi-lagi fakta ini nggak ada, maka gagal juga. Oke, lalu kita mencoba rule R5, yaitu sukses. Kita mencoba rule R5 untuk membuktikan aki lemah, perlu membuktikan sub goal, yaitu suara klik saat start, dan fakta awalnya yaitu suara klik saat start. Nah, sekarang rule R5, rule ini butuh dua premis, yaitu premis pertama suara klik saat start, udah ada di fakta awal, lalu cek, perlu membuktikan sub goal tidak ada karat pada terminal, dan fakta awalnya tidak ada karat pada terminal. Premis kedua tidak ada karat pada terminal juga sudah ada di fakta awal, lalu cek lagi, lalu sukses membuktikan aki lemah dari rule R5. Karena kedua premis tersebut dipenuhi, maka aki lemah terbukti melalui rule R5. Oke, jadi kesimpulannya kita sukses membuktikan ganti aki dari rule R4. Hasilnya yaitu rule ganti aki berhasil dibuktikan. Rule pembuktian rules-nya yaitu R4 ke R5. Oke, mungkin segitu aja. Oke, sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di tugas kelompok berikutnya. Sekian dan terima kasih.